Baik, selamat sore semuanya. Jadi untuk pertemuan kali ini di hari Senin 28 Maret 2022 untuk mata kuliah irigasi dan bangunan air, kita sama-sama belajarnya di video materi. Jadi karena memang mata kuliah ini juga 3 SKS, takutnya nanti kalau selalu Zoom nanti akan tidak tercapai untuk CPMK atau capaian mata kuliahnya. Jadi seperti yang sudah kita tempuh minggu lalu, bahwa minggu lalu kalian sudah belajar tentang hubungan antara iklim, kemudian tanah dan tanaman. Dan minggu lalu juga kalian sudah ada review jurnal. Jadi sudah ada review jurnal, nanti ditunggu saja hasil dan nilainya. Sudah beberapa saya cek, namun untuk feedback terkait nilai belum saya feedback. Kemudian untuk kali ini kita akan belajar tentang sistem dan jaringan irigasi yang pertama, kemudian yang kedua kita akan membahas tentang skema irigasi. Jadi ada 3 sistem irigasi, jaringan irigasi, dan skema irigasi. Sebelum kita melangkah ke lebih dalam lagi untuk materi ini, kita perlu tahu terkait dengan pengertian-pengertian. Jadi untuk pengertian irigasi, jaringan irigasi, daerah irigasi, peta irigasi, ini disadur dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982. Jadi di sini dijelaskan untuk irigasi itu adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian. Ini double ya, jadi sampai sini aja. Usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian. Kemudian di sini ada jaringan irigasi. Apa jaringan irigasi itu? Jaringan irigasi adalah saluran dan bangunan. Jadi perpaduan dari dua bangunan ini, dari saluran dan bangunan irigasi tentunya, yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi, mulai dari penyediaan, kemudian pengambilan, pembagian, pemberian, dan penggunaan. Jadi dari disediakannya, terus ngambilnya dari mana, terus ada bangunan bagi di sana. Pokoknya semua yang ada di sini itu namanya jaringan irigasi. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya daerah irigasi. Namanya daerah irigasi atau bisa kita kenal biasanya ya itu dengan DI. DI, daerah irigasi, adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. Jadi satu sistem jaringan irigasi. Ya, makanya di Bali itu banyak sekali daerah irigasi karena memang terkait dengan kesatuan wilayah. Misalnya DI Mambal, kemudian DI Tukat Badung, DI Tukat Os, dan lain-lain. Kemudian di sini juga dijelaskan terkait dengan peta irigasi. Peta irigasi adalah peta tanah yang memperoleh irigasi. Jadi intinya peta irigasi itu adalah sawahnya atau ladang pertaniannya. Itu adalah peta irigasi. Oke. Nah, sekarang kita mulai menuju pembelajaran tentang sistem, jaringan, dan peta irigasi. Nah, di sini ada penjelasan tentang sistem irigasi. Nah, sistem irigasi, seperti yang dijelaskan tadi, ialah sistem yang mengatur pengambilan air dari suatu sumber, guna menunjang kegiatan pertanian, kemudian memberikannya secara teratur ke peta-peta sawah.
melalui saluran irigasi dan membuang air berlebih dari petak-petak sawah ke sungai-sungai melalui saluran pembuang. Jadi intinya adalah sistem irigasi itu adalah bagaimana suatu pengambilan air itu sampai dengan mengalirkan kebutuhan airnya, kemudian membuang kelebihan airnya. Jadi sistem, jadi ada alurnya sana. Dari pengambilan, kemudian pemberian. Kalau sudah diberi nanti ada kelebihan air, nanti akan ada yang namanya air kelebihan irigasi itu yang ditaruh atau dialirkan ke saluran pembuang. Jadi bersistem. Kemudian di sini juga dijelaskan beberapa tujuan akan pentingnya sistem irigasi. Apa sih sebenarnya tujuan dari adanya sistem irigasi gitu loh. Yang pertama pasti membasahi tanah, merabuk tanah, mengatur suhu agar tidak kering dan tidak terlalu basah. Kemudian membersihkan tanah, misalnya banyak gulma-gulma atau yang sisa-sisa dari tanaman sebelumnya dan lain-lain. Kemudian kolmatase atau meninggikan muka air tanah itu bisa. Kemudian membersihkan air kotor, kemudian memperbesar persediaan air tanah. Yang terakhir adalah memperbaiki struktur tanah. Makanya kalau ada irigasi baru seperti itu pasti kan dibajak dulu sawahnya dan lain-lain. Pokoknya intinya adalah bahwa di sistem irigasi itu punya tujuan. Jadi tidak hanya nama, tidak hanya penjelasan dan lain-lain. Jadi apapun yang dibentuk atau diciptakan itu pasti ada tujuannya. Kemudian di sini dijelaskan ada 3 jenis sistem irigasi. 3 jenis sistem irigasi. Jadi pemilihan sistem irigasi yang digunakan bergantung pada keadaan topografi, biaya, dan teknologi. Oke? Jadi bergantung pada keadaan topografi, biaya, dan teknologi. Untuk penjelasan jenis-jenis sistem irigasi itu apa aja? Jenis-jenisnya itu ada sistem gravitasi, kemudian sistem pompa, kemudian yang ketiga adalah sistem pasang surut. Jadi, apa itu sistem gravitasi? Sistem gravitasi itu adalah sistem irigasi yang sumber airnya diambil dari air yang ada di permukaan bumi, misalnya sungai, waduk, danau, kemudian dialirkan secara gravitasi. Jadi sebenarnya untuk yang di Bali itu kebanyakan adalah sistemnya adalah sistem gravitasi. Kemudian ada juga yang pakai sistem pompa. Nah, sistem pompa ini digunakan apabila pengambilan air secara gravitasi tidak layak. Misalnya, datarannya terlalu tinggi. Kemudian membutuhkan biaya yang jauh lebih banyak serta tidak dapat secara teknis. Nah, maka dari itu jika sudah tidak bisa, harus digunakan sistem irigasi lainnya, yaitu sistem irigasi pompa. Nah, sistem ini menggunakan pompa untuk mengambil air dari sumbernya, seperti sungai, waduk, dan lain-lain. Ini seperti yang sudah dijelaskan minggu lalu ya. Misalnya di pegunungan sana, karena datarannya terlalu tinggi, mungkin pakai pipa, dan lain-lain. Kemudian ada yang dinamakan sistem irigasi dengan sistem pasang surut. Jadi untuk irigasi pasang surut itu merupakan tipe irigasi yang memanfaatkan
pengembangan air sungai akibat pasang surut. Biasanya ini petak-petak sawah yang ada di pesisir pantai. Jadi untuk daerah yang direncanakan itu pasti adalah yang mendapat pengaruh langsung dari peristiwa pasang surut air laut. Kemudian di sini kita diminta untuk bisa menjelaskan apa yang dimaksud jaringan irigasi. Jadi seperti di pertemuan pertama ada sumber literatur tentang irigasi, yaitu tentang KP 01, 02, 03, dan seterusnya. Nah, untuk penjelasan ini itu terdapat pada Perencanaan Jaringan Irigasi KP 01 tahun 2013. Nah, di sana dijelaskan bahwa berdasarkan cara pengaturan pengukuran aliran air dan lengkapnya fasilitas, jaringan irigasi dapat dibedakan menjadi 3 tingkatan. Jadi yang pertama itu adalah jaringan irigasi sederhana, kemudian yang kedua adalah jaringan irigasi semi teknis, kemudian yang ketiga adalah jaringan irigasi teknis. Oke, kemudian dalam suatu jaringan irigasi itu terdapat 4 unsur fungsional pokoknya. Jadi ada bangunan utama, headworks, di mana air diambil dari sumbernya, umumnya adalah sungai dan waduk. Kemudian jaringan pembawa berupa saluran yang mengalirkan air ke petak tersier. Petak tersier itu adalah petak yang terakhir. Nanti akan dijelaskan setelah ini. Ada primer, sekunder, tersier, dan lain-lain. Kemudian petak-petak tersier dengan sistem pembagian air dan sistem pembuangan kolektif. Jadi langsung dibagi airnya. Jadi air irigasi dibagi-bagi, kemudian dialirkan ke sawah. Dan kelebihannya ditampung dalam suatu sistem pembuangan di dalam petak tersier. Sederhana ya. Kemudian untuk sistem pembuangan berupa saluran dan bangunan yang bertujuan untuk membuang kelebihan air dari sawah ke sungai atau saluran-saluran alamiah. Ya. Nah, ini adalah jaringan irigasi sederhana. Jadi ada 3 tadi ya, sederhana, semi teknis, dan teknis. Di sini pembagian air tidak diukur atau diatur. Kalau yang sederhana, jadi air lebih akan dialirkan ke saluran pembuang. Sebelum kita baca yang ini, jadi untuk gambar skema jaringan irigasi sederhana itu ada ini. Ini ada pengambilan. Ini areal persawahan ya. Yang ini adalah areal persawahan. Kemudian ini gabungan saluran irigasi. Di sini ada ini kampung, kemudian bendungnya pengambilan bebas daerah sini tidak permanen, jadi mengambilnya bebas. Kemudian ini adalah sungai ya, yang ini adalah sungai sesuai dengan legenda yang ada di sini. Kemudian yang seperti ini adalah garis kontur. Biasanya pakai gravitasi yang seperti ini karena konturnya juga makin ke sini makin rendah dia. Ini saluran irigasinya yang ini. Jadi langsung diambil secara bebas pada sumbernya, yaitu sumbernya di sini adalah sungai. Kemudian yang lebih dominan lagi itu kalau jaringan irigasi sederhana itu untuk pembagiannya nggak ada ukuran atau tidak diukur lah. Jadi bebas saja mau ambil di mana seperti itu ya. Kemudian biasanya untuk yang jaringan irigasi
sederhana ini diatur sendiri oleh petani di sana. Jadi bergabung dalam suatu kelompok sehingga tidak memerlukan keterlibatan pemerintah. Jadi memang masyarakat taninya di sana yang berembuk. Nanti pembagiannya gimana nih? Kalau di sini nanam berarti di sini dulu nih diairi dulu. Kemudian kalau memang di sini sudah berarti nanti air irigasinya ke step nomor 2 dan lain sebagainya. Jadi untuk kesepakatannya biasanya by musyawarah kalau jaringan irigasi sederhana. Kemudian biasanya untuk jaringan irigasi sederhana karena tidak diukur atau diatur, itu persediaan airnya biasanya berlimpah dan kemiringannya antara sedang sampai curam. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, makin dia ke sini itu elevasinya makin rendah. Kemudian kelemahannya apa, Bu? Ada jaringan irigasi yang masih sederhana itu mudah diorganisasi, tetapi kelemahan yang serius apa? Ada pemborosan pasti karena tidak diukur. Kemudian banyak air yang terbuang karena pemborosan tadi. Yang kedua adalah banyak penyadapan. Iya kan, karena menyadapnya itu sembarangan dia kemana-mana. Jadi karena tidak diatur pemerintah juga, karena keperluan masyarakat, jadi mengambil sendiri-sendiri yang punya dana lebih, berarti itu yang dapat banyak mengambil air, gitulah. Sederhananya seperti itu. Karena bangunan pengelaknya atau pembaginya juga bukan bangunan tetap atau permanen, maka umurnya juga mungkin pendek. Oke. Selanjutnya adalah jaringan irigasi semi teknis. Nah, kalau semi teknis ini ada yang namanya bangunan pengukur. Ini bangunan bagi ya. Bangunan bagi itu bangunan pengukur. Kalau yang tadi kan yang sederhana nyadap-nyadap aja. Kemudian itu saluran irigasi, itu kampung, kemudian bendungnya ini di mana? Bendungnya bisa di daerah ini, tidak terlihat di sini. Ini sepertinya ya. Oh ini, sepertinya itu. Kemudian di situ ada sungai dan garis kontur tentunya, sama ya garis konturnya. Di sini sudah dijelaskan bahwa semi teknis itu pada bangunan pengambilan dan ada bangunan pengukur di hilir. Mungkin juga dibangun beberapa bangunan permanen di jaringan saluran. Jadi tidak semuanya permanen tapi beberapa karena semi kan, masih semi teknis. Kemudian sistem pembagian air biasanya serupa dengan jaringan sederhana oleh masyarakat berarti ya. Kemudian biayanya juga ditanggung lebih banyak pada daerah layanan. Jadi siapa yang petak sawahnya lebih besar berarti ya di situ biayanya juga lebih besar seperti itu ya. Kemudian organisasinya akan lebih rumit jika bangunan tetapnya merupakan bangunan pengambil dari sungai karena diperlukan. Nah, agak rumit karena memang kalau butuh nanti bangunan tetap misalnya bendung, nah itu siapa yang buat misalnya? Kalau misalnya yang buat kelompok 1, nah kelompok 2 sama 3 ini berhak nggak untuk dapat memanfaatkan bangunan itu, gitu maksud dari rumit itu ya. Kemudian lebih banyak keterlibatan dari pemerintah dalam hal ini adalah PU. Kalau yang sederhana tadi hanya masyarakat tertentu aja atau masyarakat tani yang ada di daerah irigasi itu. Kemudian next, nah ini dia
Untuk jaringan irigasi teknis, ini biasanya datanya sudah ada di WWS, kemudian sudah ada namanya, DI berapa, kemudian sudah ada lambangnya, dan lain sebagainya. Nah, untuk jaringan irigasi teknis ini pasti akan lebih lengkap lagi terkait dengan bendungnya, sudah permanen, kemudian ada saluran primer, sekunder, tersier, ada bangunan bagi yang membagi ke primer sekunder, kemudian bangunan sadap yang langsung mengalirkan ke tersier. Kemudian di sini dijelaskan bahwa jaringan teknis adalah pemisahan antara jaringan irigasi dan jaringan pembuang. Ada pemisahan. Nah, keduanya bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing dari pangkal hingga ujung. Saluran irigasi mengalirkan air irigasi ke sawah-sawah. Oke. Saluran irigasi mengalirkan air irigasi ke sawah-sawah dan saluran pembuang mengalirkan air lebih dari sawah ke saluran pembuang yang kemudian akan diteruskan ke laut. Oke. Dipahami lagi, air irigasi itu dari saluran irigasi ke sawah. Kalau yang namanya pembuang itu mengalirkan kelebihan air di sawah ke saluran pembuang. Kemudian petak tersier menduduki fungsi sentral dalam jaringan irigasi teknis. Pasti ada petak tersier. Petak tersier itu ya petak sawah yang memang udah di ujung pembagian air. Jadi sudah melalui saluran primer, sekunder, dan yang terakhir itu adalah tersier. Kemudian sebuah petak tersier terdiri dari sejumlah sawah dengan luas keseluruhan idealnya maksimum tersier ya, tetapi dalam keadaan tertentu masih bisa ditolerir sampai 75 hektar. Jadi perlunya batasan luas petak tersier yang ideal hingga maksimum adalah agar, garis bawahi, pembagian air di saluran tersier lebih efektif dan efisien hingga mencapai lokasi sawah terjauh. Nah, jangan sampai lokasi sawah terjauhnya itu tidak mendapatkan air. Oke. Kemudian di sini jaringan irigasi teknis. Ini lanjutan ya. Jadi tadi sudah dibahas sederhana, semi teknis, dan terakhir adalah lanjutan irigasi teknis. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah pemanfaatan air yang lebih ekonomis pasti karena di sana ada sistem ukurnya, kemudian pembaginya juga jelas, dan biaya pembuatan saluran lebih rendah karena saluran pembawa dapat dibuat lebih pendek dengan kapasitas yang lebih kecil. Karena kan ada saluran pembawanya, ada primer, sekunder, dan tersier. Kemudian untuk kelemahannya apa kalau irigasi teknis? Kelemahannya adalah jaringan semacam ini lebih sulit diatur dan dioperasikan. Sering banjir. Nah, lebih cepat rusak dan menampakkan pembagian air yang tidak merata. Biasanya ini yang terjadi. Kemudian bangunan-bangunan tertentu di dalam jaringan tersebut akan memiliki sifat seperti bendung dan relatif mahal karena untuk sistem sadapnya membangun lagi, kemudian sistem bendungnya bangun lagi, masih sadap yang primer sekunder, belum lagi sadap yang sekunder ke tersier. Kemudian belum tentu juga nanti pembagiannya rata gitu. Setiap jaringan irigasi pasti ada kelemahan-kelemahannya. Jadi
Untuk membijaksanai itu tentu perlu selain dari pemerintah, mungkin dari masyarakat taninya juga. Walaupun jaringan irigasinya sudah di-planning sedemikian rupa, tapi nanti ada misalnya ketahuan menyadap air secara maksudnya tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati seperti itu. Bisa jadi nanti untuk yang sawah terjauh nanti bakalan tidak dapat air. Nah, kemudian kalau ditabulasi untuk klasifikasi jaringan irigasi itu di sini dijelaskan bahwa di sini diklasifikasikan terkait dengan bangunannya, kemudian kemampuan bangunan, jaringan saluran, peta tersier, kemudian efisiensi, ukuran, jalan usaha tani, kemudian kondisi operasi dan pemeliharaan. Jadi kalau teknis, bangunannya permanen, kemudian kemampuannya baik, saluran irigasi dan pembuang itu terpisah, dikembangkan sepenuhnya. Ini tingginya, kemudian tak ada batasan untuk ukuran, jalan usaha taninya keseluruhan areal, kemudian ada instansi yang menangani di daerah irigasi tersebut. Kemudian dilaksanakan secara teratur. Biasanya untuk yang teknis itu sudah ada skemanya. Skema daerah irigasi Tukat Os misalnya. Skema daerah irigasi Tukat Badung misalnya. Skema daerah irigasi Tukat Ayung misalnya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang semi teknis seperti apa? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Tapi di sini ditabulasi agar kalian dapat membedakan. Kalau disejajarkan begini, kalian pasti akan lebih jelas tuh gininya. Untuk klasifikasinya atau perbedaan antara sederhana, kemudian semi teknis dan teknis. Baik, kita lanjut. Jadi yang sekarang kita lihat ini adalah penjelasan tentang peta ikhtisar. Jadi peta ikhtisar adalah cara penggambaran berbagai macam bagian dari suatu jaringan irigasi yang saling berhubungan. Jadi untuk peta ikhtisar dapat dilihat pada peta tata letak. Jadi peta ikhtisar irigasi melibatkan pasti ada bangunan utama, kemudian ada jaringan dan trace saluran irigasi, saluran pembuang, selain irigasi ada saluran pembuang. Kemudian ada peta-peta primer, sekunder, tersier, ada lokasi bangunan, batasnya, kemudian jaringan dan trase jalan bakal ketahuan di sana, kemudian daerah yang tidak diairi, misalnya desa juga akan terlihat, kemudian daerah yang tidak dapat diairi, misalnya ini. Nah, untuk peta ikhtisar ini umumnya dibuat berdasarkan peta topografi yang dilengkapi dengan garis kontur seperti yang tadi ya, penjelasan sistem irigasi sederhana, teknis, semi teknis, itu kan ada garis kontur. Kemudian skalanya itu 1:25.000, kemudian peta ikhtisar detail yang biasa disebut peta-peta dipakai untuk perencanaan, dibuat dengan skala 1:5.000. Dan untuk peta tersier itu dibuatnya 1:5.000 atau 1:2.000. Nah, untuk peta irigasi, nah kalau peta itu berarti yang diairi, kalau saluran itu yang membawa air. Jadi jangan sampai ketuker ya. Peta primer. Nah, biasanya peta primer ini
dilayani oleh satu saluran primer yang mengambil air langsung dari sumber air, biasanya sungai. Nah, petak primer ini terdiri dari beberapa petak sekunder yang mengambil air langsung dari saluran primernya. Nah, daerah-daerah irigasi tertentu mempunyai dua saluran primer. Ini menghasilkan dua petak primer. Ingat ya, petak primer itu biasanya dilayani oleh satu saluran primer. Kemudian kalau petak sekunder, biasanya petak sekunder menerima air dari bangunan bagi yang terletak di saluran primer atau sekunder. Karena kalau sudah dari saluran primer dibagi itu menjadi saluran sekunder, jadi petaknya yang diairi itu juga dinamakan petak sekunder. Kemudian di sini dijelaskan bahwa batas-batas petak sekunder pada umumnya berupa tanda-tanda topografi yang jelas. Misalnya, saluran pembuang. Ini tergantung ya, luas petanya tergantung dari situasi daerah. Kemudian untuk petak tersier, peta ini menerima air irigasi yang dialirkan dan diukur pada bangunan sadap offtake tersier. Kemudian petak tersier terdiri dari beberapa petak kuarter. Nah, kuarter ini yang lebih ujung lagi. Jadi primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Dan harus terletak perbatasan langsung dengan saluran sekunder atau saluran primer. Jadi petak tersier mempunyai batas yang jelas, yaitu parit, jalan, batas desa, dan lain-lain. Sepertinya kalau ada di bagan akan lebih jelas ya. Tapi saya rasa untuk penjelasan ini bisalah ditangkap informasinya sedikit. Kemudian di situ ada dijelaskan petak kuarter. Petak ini menerima air irigasi dari pembagi yang terletak di saluran tersier dan merupakan kumpulan dari petak-petak sawah. Udah yang terakhir ini. Kemudian di sini dijelaskan bahwa ukuran petak kuarter tergantung dari ukuran sawah. Kemudian ukuran optimumnya ini. Kemudian dijelaskan apakah dibagi dari satu sisi atau di kedua sisi saluran kuarter. Jadi diatur aja, dan lebar maksimum petak kuarter dibatasi sampai 200 meter. Kemudian di sini juga kalau satu sisi saja itu maksimumnya 300 meter. Dan panjang maksimum petak ditentukan oleh panjang saluran, dan yang diizinkan salurannya itu sepanjang 500 meter. Karena kalau terlalu panjang, takutnya air irigasinya juga nggak sampai ke situ pembagian airnya, karena kan untuk yang petak kuarter itu adalah petak yang paling akhir diairi. Kemudian di sini bentuk dan luas petak tersier sebaiknya mengikuti batasan tertentu agar operasi jaringan irigasi menjadi tidak sulit. Nah, untuk yang seperti ini, maksud saya teori-teori seperti ini itu sangat penting untuk perencana. Kemudian di sini dijelaskan pengalaman menunjukkan bahwa bentuk yang baik adalah mendekati 4 persegi panjang dengan perbandingan panjang dan lebarnya 1 sampai 1,5 perbandingannya. Pada tanah datar ini agak miring, kemudian di sini adalah perbukitan. Jadi luas petaknya antara sekian hektar ini. Untuk petak tersier yang terlampau besar akan membuat pengelolaannya menjadi sulit. Tetapi apabila terlampau kecil juga memerlukan banyak petugas untuk pengelolaan yang menjadikan tidak efisien. Sama aja ya. Jadi harus ditauin optimumnya itu berapa gitu antara
bagaimana biaya pengelolaan sama berapa sih sebenarnya profit dari peta tersier itu gitu. Harus dicari titik optimumnya, tidak sedikit juga tidak terlalu banyak. Dan di sini dijelaskan ada tipe-tipe medan terkait penentuan layout dari peta tersier. Jadi medannya itu, nah ini kalau bergelombang tuh sekitar ini, kalau di atas 2% tuh masuk terjal, kemudian medan sangat datar itu adalah kurang dari 0,25%. Di sini adalah penjelasan tentang layout pada medan terjal. Ini sangat rawan terhadap bahaya erosi karena terjal ya, dia elevasinya sangat curam seperti itu. Jadi untuk kemungkinan erosinya itu sangat besar. Kemudian ini apa? Oke, ini layout peta tersier terjal 1. Kemudian ini terjal ya dari 95 langsung 85, 80, 75. Ini terjal 2, berarti di sini kita lihat dari 95, 90, 85, 80, tapi dia lebih gini ya, lebih padat di sini. Kalau ini kan mencar-mencar nih untuk irigasinya. Ini lebih padat. Kemudian di sini yang agak terjal 65, 64, 63, ini selisihnya si 3, ini 2, ini 1, ini 1, ini 1, ini 1. Kemudian agak terjal. Oke, kemudian ini banyak peta tersier pengambil airnya sejajar dengan saluran sekunder yang akan merupakan batas peta tersier di satu sisi. Ya, ini juga dijelaskan bahwa batas atas dan bawah akan ditentukan oleh trase saluran garis tinggi dan saluran pembuang. Oke. Kemudian di sini ada skema layout peta tersier di daerah datar bergelombang. Layout pada medan bergelombang seperti ini layoutnya, contohnya ini ada di ini ya, apa namanya, di buku KP itu perencanaan. Ini di situ irigasinya bisa dibaca sendiri nanti. Karena medannya tidak teratur, maka tidak mungkin untuk memberikan skema layout. Jadi ya seperti ini kalau bergelombang. Ketidakaturan medan sering disebabkan oleh karena dasar sungai, bekas alur sungai, jalan punggung medan, atau tanah yang tidak rata. Itu umum ya untuk sebab medan bergelombang. Kemudian ini pada medan datar. Ini di daerah datar, rawa-rawa. Sering banjir biasanya yang seperti ini. Nah, kan di sini terhambat oleh sistem pembuangan yang jelek dan air yang tergenang terus-menerus kan jadinya. Kemudian harus dibuat sistem pembuang yang efisien terlebih dahulu karena daerah datar harus diakali nanti terkait pembuangan. Kemudian dijelaskan pula terkait dengan saluran irigasi. Nah, saluran irigasi itu ada primer, sekunder, nah ada subsekunder, tersier, subtersier, dan kuarter. Sama kayak peta tadi, tapi kalau peta itu tidak ada subsekunder dan subtersiernya. Nih, jaringan saluran irigasi. Ini primer. Primer itu yang langsung menyadap, itu saluran primer. Kemudian
dari saluran primer, kalau ada pembagi, kemudian ke sini, itu namanya sekunder. Kemudian di sini adalah penjelasannya, saya rasa bisa dibaca. Kalau saya menjelaskan langsung dari skema, biar kalian paham yang ini yang mana, yang itu yang mana, jadi gitu. Saluran pembuang. Ini saluran pembuang. D itu saluran pembuang. Ini pembuang A, D itu pembuang. Ini dari peta sawahnya ya. Langsung dia dibuang ke sini. Oke, ini jaringan saluran pembuang biasanya pakai garis putus-putus. Skema jaringan tersier sederhana. Nah, jaringan tersier sederhana itu misalnya ada peta irigasi, kemudian ada bangunan sadap yang ada di saluran sekunder. Ya udah, berarti airnya mengalir ke sini, ya udah sadap ke sini. Yang ini ke peta ini lahan pertanian ya. Sederhananya seperti itu. Jadi pada jaringan irigasi tersier sudah terdapat saluran pemberi, tetapi saluran pembuang belum dapat perhatian. Nah, untuk box tersier belum ada, cara pengambilan air belum teratur. Jadinya karena paling akhir, jadi pembagiannya ya udah sembarang aja karena peta sawahnya juga yang paling akhir di sini. Tanda panah aliran air pada skema menunjukkan ketidakberaturan, ya kan? Skemanya ke sana, ke sini, dan lain-lain. Nah, ini tersier setengah teknis. Yang ini berarti yang sederhana, yang ini adalah setengah teknis. Jadi ada satu saluran, kemudian yang sini saluran, ini boxnya ya. Ini box tersier, jadi menampung airnya dari sadap, kemudian ditampung di boxnya, kemudian dialirkan pakai dua arah. Ini yang semi atau setengah teknis. Nah, yang teknis itu, kalau ini kan satu-satu. Sekarang ada pembaginya lagi nih. Ini udah ada box, kemudian di sini ada bangunan pembagi bagi sana, kemudian di sini ada bangunan bagi sana. Jadi tambahannya adalah ini. Oke, yang ini yang teknis. Oke. Baik, untuk pertemuan kali ini kita sudah belajar tentang sistem irigasi, kemudian jaringan irigasi, terakhir adalah skema irigasi. Kemudian tadi juga dibahas tentang peta, ada peta primer, sekunder, tersier, kemudian ada saluran irigasi yaitu saluran primer, sekunder, kemudian subsekunder, tersier, subtersier, dan lain sebagainya. Jadi apa yang kita pelajari hari ini semoga informasinya dapat diterima. Jika ada pertanyaan atau hal yang belum dipahami silahkan bisa dibahas di grup GCR, di grup WA, atau di komentar deskripsi pada video ini. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa di mata kuliah saya bukan hanya di irigasi, apapun itu akan ada kombinasi pengajaran, jadi tidak akan selalu Zoom. Nanti akan dikombin juga dengan video materi dan GCR, tentu juga dengan tugas-tugas yang sudah ada di kontrak perkuliahan. Baik, terima kasih atas atensinya. Semoga dapat dipelajari ya. Nanti kita akan ketemu di minggu depan. Selamat malam, selamat belajar.